Amin. Bukankah di ayat 5 dia tegaskan, sangat menegaskan sekali, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Berarti dari hari ke hari Tuhan sedang mengajar kita. Kita lagi tidak ada ini, Tuhan kita bagaimana ya Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk. Di saat kita mulai dalam kesulitan, kita berseru, Tuhan memberikan kita petunjuk. Di saat kita lagi dalam impitan, kita berseru, Tuhan memberikan kita petunjuk. Berarti dia selalu bersama-sama dengan kita dari hari ke hari. Amin. Dia selalu menyertai kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedangkan di ayat 6 dia berkata apa? Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Haleluya. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Tuhan menyesal orang yang diakui anaknya. Hari ini kita masuk di dalam pencobaan berat, kita katakan Allah tidak ada. Berarti ayat ini tidak berlaku. Sedangkan di atas dia bilang apa? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Sedangkan di ayat 6 bilang apa? Karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihinya. Apabila engkau dalam tantangan, berarti Allah ada di dalam hal itu. Apabila engkau melewati satu proses, Tuhan ada di dalam hal itu. Ya, tinggal kita seperti apa meresponi suatu pergumulan. Dan yang paling seru, paling dahsyat itu adalah di ayat 7 dan 8. Coba baca ayat 7 dan 8. Ini hal yang paling semua manusia tidak suka. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu. Jika kamu, ulah ada tanda baca itu, coba perhatikan, baca. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kapan Tuhan mengajar saya? Pasti semua berpikir seperti itu ya. Kapan Tuhan mengajar saya? Kapan Tuhan datang berbicara kepada saya bahwa itu saya yang buat, ini saya yang buat? Kapan Tuhan datang berbicara? Tetapi yang kita lewati dari hari ke hari, saya harap Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini mengerti betul bahwa dari mulai engkau ada di dalam rahim ibumu, sudah Allah mengatur semuanya, sudah mengenal engkau. Amin. Begitu sampai engkau lahir. Dan begitu mulai dari engkau lahir di atas muka bumi, engkau berjalan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semua yang engkau lalui ada di dalam kacamatanya Allah. Ada di dalam pandangannya Allah, ada di dalam pengajarannya Allah. Kenapa sampai ditegaskan betul-betul bahwa jikalau kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak. Apabila harus ada di dalam satu kesesakan, berarti Allah ada di dalam. Atau dalam kesesakan Allah tidak ada. Sering suka alami Allah tidak ada. Ya toh, kebanyakan kita katakan bahwa Allah tidak ada. Kebanyakan kita bilang bahwa Allah tidak ada. Tapi sebenarnya dia ada. Kalau dia tidak ada, kenapa dia bisa tahu waktu Elisa begitu Naaman sembuh, Naaman pulang, Elisa bilang pergi dan persembahkan, bawa itu persembahan ke rumah Tuhan. Tetapi kenapa dia punya bujang ikut, dia sampai ke sana dan bujangnya itu bawa barang-barangnya itu. Terus datang kepada Elisa, datang dan mikir seperti dia tidak bawa apa-apa. Elisa tanya, kok dari mana? Dia bilang, saya ke sana sebentar. Tapi Elisa tahu, Elisa bilang apa? Kok pergi ambil barang-barang dari Naaman, maka kustanya ada pindah di kos sekarang. Ya, siapa yang pakai Elisa kalau bukan Allah semesta alam ini? Amin. Kita terbatas, saudara, kita tidak terbatas. Amin. Kalau memang kita mengecilkan dia, maka kita tidak akan melihat kuasanya. Dan kalau kita membesarkan dia, kita akan melihat kuasanya. Dan hari ini semua melewati satu proses. Saya mau katakan, karena engkau tidak boleh jadi anak gampang. Kalau engkau saat ini sedang melewati tangisan, kalau saat ini engkau sedang melewati goncangan, saat ini engkau sedang melewati satu kesesakan, engkau bukan anak gampang. Kalau engkau menangis dan engkau katakan bahwa Tuhan kenapa izinkan hal ini. Tetapi kalau saat ini engkau sedang belajar dan mengucap syukur, maka engkau bukan anak gampang, karena engkau akan menjadi anak yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan bilang di dalam Korintus bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa.
Tuhan kok bicara enak sekali, kok bilang itu biasa. Kita sudah rasa sampai sesak-sesak sekali, Tuhan bilang itu biasa. Ya, jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Kalau bisa kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kita yang sering berdoa, kita katakan kita sudah berdoa siang malam, tapi kenapa tidak ada campur tangan Tuhan? Ya Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya mau katakan, mari dalam hal kecil kita percaya Tuhan, itu dari Tuhan yang terjadi. Kita butuh sesuatu, Tuhan kirim. Kita butuh sesuatu, Tuhan lakukan perkara. Berarti Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Seperti nats yang ibu dapatkan, itu di saat ibu sedang dalam suatu pergumulan, yang meminta bahwa seperti apa Tuhan harus menjawab, dan Tuhan memberi saya petunjuk. Mari buka di Filipi pasal 4 ayat 13, akan mengakhiri atau menutup khotbah di malam hari ini. Filipi 4:13. Tolong baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan. Ya. Berarti tidak ada alasan kita tidak percaya Allah. Amin. Tidak ada alasan untuk kita katakan bahwa Tuhan tidak ada. Ya, saya satu yang saya selalu pakai, yang saya selalu terapkan adalah saya ukur di hati saya. Ya. Jadi di dalam rumah semua saya pakai, dan tidak ada namanya oh dia anak kecil saya tidak pakai, tidak, saya pakai. Jadi di saat saya lagi dalam kesesakan atau saya lagi tidak tenang, kondisi saya lagi tidak tenang, terlalu seperti di dalam gelombang besar, saya tanya kepada anak-anak di sekeliling, kadang suami, rasa bagaimana kamu? Kalau kamu rasa tenang, kita tidak rasa apa-apa. Oh, berarti saya percaya. Kenapa sampai Tuhan kasih mereka tidak rasa apa-apa? Artinya dari kekuatan dari Dia itu harus mengalir kepada diri kita. Amin. Ya, saya biasa begitu. Kalau sudah rasa tidak bisa sekali, rasa aduh ini kayak aduh saya sudah tidak mampu. Tapi kalau saya tanya anak-anak, mereka katakan mama kami masih rasa biasa, kami tenang. Itu kami percaya pasti akan ada jalan keluar. Tetapi kenapa sampai engkau rasa seperti itu, ada rasa tenang? Karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Amin. Bukankah Korintus bilang tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam engkau. Nah, barang siapa menyusahkan tubuhmu, dia menyusahkan Tuhan. Ya, berarti kita tidak bisa menyusahkan Tuhan dalam diri kita. Tuhan ada dalam hidup kita, dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi ingat tantangan persoalan yang kita hadapi, atau kita selalu melewati satu hal ya, seperti di Ibrani ayat 4 bilang apa, pergumulan kita melawan dosa. Ya, di sini dosa yang dia maksudkan adalah liku-liku kehidupan yang kita lewati dari hari ke hari. Kita berusaha untuk bagaimana kita harus bisa lewati, kita bagaimana harus bisa menang, tapi kita tidak sampai cucurkan darah. Berarti Yesus sudah sekali cucurkan darah untuk kita. Amin. Tapi kita tidak sendiri, Yesus bersama-sama dengan kita. Di dalam setiap perkara, di dalam setiap kehidupan kita, Yesus bersama-sama kita. Amin buat firman Tuhan.